Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Pada kesempatan kali ini kami akan kabarkan perkembangan terbaru P3K Guru di tahap yang kedua. Teman-teman sudah ketahui bahwa untuk pemilihan formasi di hari ini belum berhasil. Nah, teman-teman diharapkan untuk secara berkala mengecek akun SSC ASN ataupun portal p3k.kemendikbud.go.id. Akan tetapi akan kami sampaikan informasi yang cukup menggembirakan bersumber dari Sekretaris Dirjen GTK Bu Nunuk Suryani perihal guru honorer. Namun sebelum kita bahas secara lengkap, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Kami sudah berada di Instagram resmi, Instagram pribadi milik Bu Nunuk Suryani, GTK Kemendikbud. Beliau adalah dosen UNS Surakarta ya. Nah, postingan terakhir beliau ini saya bisa zoom ya. Nah, ini terdapat foto ya, foto di mana beliau bersama dengan Pak Dirjen GTK Pak Iwan Syahril, kemudian dengan Mas Menteri Nadiem Makarim, kemudian dengan ini pengurus organisasi, salah satu organisasi honorer di Indonesia. Nah, coba kita buka postingan beliau ini ya, diposting di hari ini. Sebentar, saya coba buka. Nah, ini dia. Dengan caption beliau adalah audiensi GTK HNK 35+ Kabupaten Jawa Barat dengan Mas Menteri dan Dirjen GTK, semoga perjuangan membawa hasil ya. Nah, ini ternyata foto beliau Bu Nunuk Suryani nih ya. Kemudian bersama dengan Mas Menteri, kemudian Pak Dirjen GTK dan juga ini adalah ternyata pengurus dari GTK HNK 35+ Provinsi Jawa Barat ya. Yang kemarin juga sudah melakukan audiensi dengan DPD, yang sebelumnya melakukan audiensi dengan Komisi 10 ya. Ini terlihat begitu aktif yaitu GTK HNK 35+ khususnya di daerah Jawa Barat ya. Nah, kita coba lihat audiensi ini menurut kami tentunya yaitu berkaitan dengan lagi-lagi ya dari GTK HNK yang memperjuangkan para anggotanya sehingga bisa melampaui seleksi P3K di tahun ini dan lolos seperti itu. Tetapi kami belum menemukan secara pasti apa sebenarnya isi dari pertemuan tersebut. Tapi coba kita cermati dari komentar yang ada di postingan Bu Nunu ya. Kita coba lihat. Nah, di postingan beliau ya, banyak sekali tentunya yang sudah merespon ya, tentunya mereka adalah peserta yang nantinya akan berlaga di seleksi yang kedua ya. Nah, seperti contoh ya, ada kemudian yang melontarkan ya sebuah komentar, tolong perhatikan guru 35 minus ibu. Nah, kemudian di reply oleh calon peserta yang lain di seleksi tahap yang kedua. Bu, mau nanya P3K tahap 2 katanya tanggal 15, tapi ini kita buka belum ada ya pendaftaran, apakah diundur lagi? Nah, ini juga banyak yang berspekulasi ya bahwa untuk tahap yang kedua ini ternyata karena belum dibuka sampai saat ini, itu kemungkinan diundur ya. Kita lihat balasan komentarnya ya. Kayaknya mundur lagi sih, lihat di mana ya pengumuman jamnya, lihat di mana, cek secara berkala udah dibuka tuh sama punyaku juga tadi pagi dah ada, habis itu jam 2-an siang hilang lagi. Ini memang nyatanya ya seperti itu ya, di lapangan memang belum bisa dibuka, artinya belum bisa memilih formasi. Nah, kemudian kita coba lihat di komentar yang lain ya. Adakah balasan dari Bu Nunuk Suryani ya? Tanda-tanda penundaan lagi. Ini ya, 2 jam yang lalu dari akun Zeni Ma'arij ya. Jangan sampai. Kemudian feelingnya begitu.
Ada juga yang membalas ya, prank masal lagi kah? Kemudian dijawab, oh ini hanya mentek ya, mentek Gunung Suryani untuk bisa membalas ya ataupun ikut berkomentar di postingan beliau ya. Nah tapi ini belum ada ya, belum ada tanda-tanda ini sebenarnya membahas tentang apa. Tapi yang terpenting adalah ketika sudah ada audiensi dengan guru honorer, tentunya Mas Menteri juga sudah menerima ya, maksudnya apa yang menjadi aduan dari guru-guru honorer ini tentunya sudah masuk ke dalam Mas Menteri, artinya Mas Menteri bisa memahami hal itu, apalagi di sini semuanya berkumpul ya, dari Dirjen GTK, kemudian Sas Dirjen juga ikut berkumpul melakukan audiensi di sini. Ya semoga nanti keputusan yang didapatkan dari audiensi ini tentunya menguntungkan bagi guru-guru honorer. Semoga yang diinginkan oleh guru-guru honorer tentunya bisa diakomodir oleh Kemendikbudristek sehingga nantinya untuk seleksi 1 juta guru itu memang terakomodir, 1 juta yang terangkat seperti itu ya. Kemudian memang di tahap yang kedua, ketiga semoga bisa meloloskan lebih banyak lagi guru-guru honorer menjadi ASN P3K. Nah berkaitan dengan penundaan, saya bacakan sebuah informasi dari jpnn.com ya, dengan judul tahapan seleksi P3K guru molor, Titi Purwaningsih menduga ini penyebabnya. Nah untuk informasi ini tentunya karena berawal dari pengumuman yang aslinya di tanggal ini ya, di hari ini menentukan formasi memilih formasi, tetapi belum bisa diakses hingga berita ini saya tayangkan ya. Nah, para peserta tes P3K Guru 2021 harap-harap cemas, bukan hanya guru honorer yang lulus tahap 1, tapi juga yang berjuang di tahap 2. Kenapa? Karena berdasarkan informasi yang saya dapatkan ya, tahap pertama yang lulus di tahap pertama untuk pemberkasannya belum juga dimulai untuk beberapa daerah, dan sangat sedikit daerah-daerah yang sudah memulai pemberkasan ya, tentunya melalui berita resmi dari BKD ataupun BKPP daerah ya. Nah kemudian untuk yang formasi guru yang akan mengikuti di tahap 2, apa yang menjadi khawatiran tentunya adalah belum dibukanya formasi ya, dari tanggal 15 sampai dengan 19, ini sudah tanggal 15 dan belum bisa dipilih formasinya. Ini teman-teman guru honorer banyak protes karena jadwalnya molor terus, kata Dewan Pembina Perkumpulan Honor K2 Indonesia, Bu Titi Purwaningsih kepada JPNN pada hari ini ya, pada hari ini Senin. Penundaan ini lanjutnya sangat mempengaruhi psikologis guru honorer. Kasihan teman-teman yang sudah mau memilih formasi malah belum bisa. Titi juga menyoroti pemberkasan NI P3K Guru tahap 1 yang sampai ini juga belum ada kabarnya. Nah ini yang menjadi kekhawatiran dari yang lolos di seleksi yang pertama. Kondisi ini membuat guru honorer makin galau, ini karena Pemda beralasan menunggu petunjuk dari pusat. Saya cermati Pemda dan pusat saling tarik-menarik soal urusan P3K ini. Sepertinya ada yang disembunyikan pemerintah. Ini asumsi ya dari Bu Titi secara pribadi. Titi mengaku ikut pusing dengan memikirkan nasib guru honorer yang ikut seleksi P3K, sebab masalahnya tidak selesai-selesai juga. Setiap kali pemerintah mengeluarkan jadwal tetap saja tidak bisa dijadikan patokan. Karena memang beberapa kali diadakan untuk pengunduran ya. Lagi-lagi itu karena anggaran, kalau dananya ada pasti tidak tarik ulur begini. Kasihan nasib guru honorer, pungkas Titi Purwaningsih. Ya ini artinya memang semoga ini bukan inkonsistenan dari Kemendikbudristek. Semoga karena baiknya kita asumsikan itu adalah sebuah pengunduran jadwal itu karena adanya nantinya pengumuman akan kebijakan yang lebih memihak kepada honorer. Kita aminkan saja karena dari Instagram Bu Nunuk ya terlihat bahwa beliau dengan Pak Menteri, Mas Menteri dan juga dengan Dirjen GTK itu sedang melakukan audiensi dengan GTK HNK 35+. Semoga saja kita berharap pengunduran jadwal ataukah apakah namanya, yang terpenting adalah di hari ini belum bisa dibuka, itu untuk mengakomodir beberapa afirmasi tambah ya untuk guru-guru honorer. Sekian informasi dari kami, semoga bermanfaat. Semoga nanti teman-teman bisa segera memilih formasi, kemudian bisa lolos di tahap yang kedua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.